Salam jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Kiranya Tuhan terus menuntun perjalanan hidup kita melalui kebenaran firman yang menyapa kita di dalam program Bagaimana. Satu tema yang kita renungkan adalah firman perdamaian. Jemaat, mari kita membaca di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya membacakan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ketika firman penggembalaan untuk jemaat di Tesalonika ini dituliskan oleh Paulus, jemaat, saudara dan saya hari ini pun didorong supaya yang pertama kita dengan giat terlibat untuk pekerjaan pemberitaan kabar baik Injil Kristus itu. Yang kedua, kita menghidupi, kita melakukan apa yang menjadi pengajaran firman Kristus itu. Itulah yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika di dalam pasal yang terakhir ini. Jemaat didorong terus untuk terlibat di dalam pekerjaan misi pemberitaan kabar baik. Jemaat diingatkan bagaimana Paulus memberitakan Injil, bagaimana Paulus mengajarkan, bagaimana Paulus hidup bersama-sama mereka. Dan Paulus mendorong untuk mereka pun boleh terlibat di dalam melakukan kebenaran Injil Kristus itu. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, bagaimana saudara dan saya boleh terlibat di dalam pekerjaan Injil Kristus. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa berdoalah untuk kami. Mari kita berdoa untuk pemberitaan kabar baik lewat hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil Kristus lewat mimbar dalam setiap ibadah. Dan juga para pelayan-pelayan ULB, utusan lintas budaya, ketika mereka di ujung tombak memberitakan kabar baik. Kita bisa terlibat dengan doa-doa kita. Kita mendoakan. Kenapa? Karena ada begitu banyak tantangan ketika Injil diberitakan. Selalu ada dua hal ketika Injil diberitakan. Orang-orang yang menerima iman sejati, yang mau percaya dan bertobat. Tapi juga ada orang-orang yang menolak, yang tidak percaya kepada Injil. Sehingga perlu kita terus mendoakan supaya hamba-hamba Tuhan diberi wibawa kuasa pemberitaan firman itu. Sehingga dikatakan firman Kristus dimuliakan. Saudara, kita mungkin belum secara langsung terlibat di dalam memberitakan kabar baik. Mari kita belajar untuk mendoakan semua hamba-hamba Tuhan, atau siapapun orang yang terlibat di dalam pemberitaan kabar baik dengan doa kita. Tapi kita juga boleh belajar membagikan Injil Kristus itu melalui orang-orang di sekitar kita. Kata-kata kita sederhana, tetapi Injil itu punya kuasa untuk membawa orang datang kepada keselamatan. Yang kedua saudara, Tuhan juga menginginkan kita bukan hanya terlibat untuk memberitakan kabar baik, tetapi bagaimana saudara dan saya sebagai jemaat belajar melakukan pengajaran firman Kristus itu. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Jemaat didorong untuk melakukan pengajaran firman Kristus, bekerja dengan giat, melakukan karya-karya, mengerjakan karunia-karunia rohani dengan setia. Dan itulah pekerjaan perbuatan untuk melakukan atau menghidupi Injil itu. Sehingga kita bukan hanya terlibat memberitakan Injil, tetapi juga terlibat melakukannya. Mari kita hidupi kebenaran ini menjadi gaya hidup kita. Sejak saat ini sampai Kristus datang, kita menjadi orang-orang yang terlibat untuk pemberitaan Injil dengan doa-doa kita, tetapi juga dengan kesaksian hidup kita. Dan Injil diberitakan, tetapi juga kita melakukannya sehingga firman Kristus dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpin kami. Bimbing hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu untuk boleh terlibat di dalam Injil perdamaian ini yang membawa banyak orang boleh percaya dan memuliakan firman Kristus. Tetapi juga tolong kami dapat melakukannya. Pengajaran firman Kristus hidup di dalam diri kami, sehingga orang lain melihat perubahan hidup karakter kami serupa dengan Engkau,
dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin.